Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Febiani, NIM 19041151. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode Jidoka. Baiklah, yang pertama adalah pengertian Jidoka. Jidoka dalam bahasa Jepang dapat diartikan menjadi otomatisasi dan otonomasi. Secara otomatisasi adalah mengubah proses manual menjadi otomatis. Yang semula dikerjakan oleh manusia menjadi dikerjakan oleh mesin melalui proses tertentu. Jadi perubahan ini adalah pengambil alihan pekerjaan manusia yang dikerjakan oleh mesin. Yang kedua, autonomous atau otomatisasi adalah proses mengubah proses manual yang semulanya dikerjakan oleh manusia menjadi proses mesin dengan menambah pengendalian terhadap barang produksi yang cacat secara otomatis. Di sini juga terdapat pengertian secara etimologi secara Jepang. Terdapat pula penulisannya dengan huruf kanji. Dalam Toyota Producer System sendiri, karakter kedua diganti dengan do atau yang berarti dengan kata kerja atau work, yang merupakan karakter yang diturunkan dengan penambahan karakter yang mewakili manusia atau keasliannya, sehingga dapat ditulis jidoka atau jidouka. Konsep jidoka adalah penggabungan antara automation atau autonomous. Metode ini mengambil kelebihan-kelebihan dari mesin dan manusia untuk memastikan proses produksi yang tangkap terhadap adanya penyimpangan dan mencegah terjadinya cacat produksi. Lebih jelas lagi mengenai perbedaan jidoka dan automation dapat dilihat dari tabel berikut. Jika terjadi masalah pada jidoka, mesin akan mendeteksi masalah dan akan memberhentikan prosesnya. Sementara pada otomatisasi, mesin akan terus beroperasi sampai sang operator menekan tombol switch off atau mematikannya pada mesin. Yang kedua, apabila terjadi defek atau cacat produk atau toolsnya, peralatan produksinya, jidoka tidak akan terjadi defek dan tool tidak akan rusak. Pada otomatisasi, defek terjadi berulang dan banyak tools yang rusak. Selanjutnya, penanganan pada terjadinya masalah. Jidoka menanggapi masalah dengan mudah melokalisir optimalisasi dengan instalasi stop device. Sementara otomatisasi sulit untuk membuat countermeasure terhadap masalah yang terjadi karena penyebabnya masih sulit ditemukan. Yang terakhir, pada SDM, sumber daya manusia, jidoka memiliki keuntungan yang dapat menghemat sumber daya manusia. Sementara otomatisasi, sumber daya manusia tidak berkurang atau tetap. Baiklah, di sini saya menyediakan sebuah gambar yang akan menunjukkan suatu proses jika sistem produksi tersebut menggunakan jidoka dan sistem produksi tersebut tidak menggunakan sistem jidoka. Terlihat pada yang di atas merupakan sistem produksi tanpa jidoka. Lihat jika produksi tersebut akan mendeteksi kerusakan bila sang operator mematikan mesin. Jika jadi suatu kegiatan tertangkap kesalahannya, maka sang operator harus mematikan mesin terlebih dahulu. Sementara pada sistem jidoka, jika terjadi kesalahan, maka mesin akan mendeteksi kesalahan tersebut dan langsung akan mematikan secara otomatis tanpa menunggu sang operator menyadari kesalahan tersebut. Itulah perbedaan dari sistem yang menggunakan jidoka dengan sistem yang tidak menggunakan jidoka. Yang selanjutnya adalah tujuan penerapan jidoka. Yang pertama, peningkatan kualitas dengan cara menghasilkan hasil produksi yang mampu mencapai kualitas terbaik. Yang kedua adalah memberdayakan orang melalui penyederhanakan kebutuhan tenaga kerja atau manpower pada proses produksi. Selanjutnya, yang terakhir, mencegah terjadinya penurunan produktivitas
karena adanya kelainan atau masalah pada proses produksi. Manfaat penerapan Jidoka. Yang pertama, membangun sistem untuk mencegah produk yang cacat dihasilkan dalam jumlah yang besar atau meminimalisir. Yang kedua adalah pemeriksaan secara otomatis untuk terjadinya abnormalisasi pada suatu proses. Yang ketiga, mesin akan mampu mendeteksi kelainan atau cacat secara otomatis dan melakukan perbaikan dengan cepat. Yang keempat, mencegah barang yang rusak dikirim ke tahap proses berikutnya. Yang selanjutnya, mentransfer kecerdasan manusia ke dalam proses mesin untuk mewujudkan sistem yang otomatis. Yang keenam, Jidoka tidak hanya terbatas pada proses produksi mesin, namun dapat juga diterapkan pada pekerjaan manual. Selanjutnya, sistem dukungan untuk manusia melakukan perbaikan berkelanjutan melalui kegiatan pencegahan. Yang kedelapan, fokus untuk penyebab masalah atau fokus pada penyebab masalah dengan cara menghentikan proses segera setelah suatu produk cacat terdeteksi. Yang kesembilan, menghilangkan kebutuhan operator untuk terus mengawasi mesin jika terjadi kerusakan. Baiklah, yang terakhir, yang ke-10, penggerak utama untuk keuntungan besar dalam produktivitas. Itulah beberapa manfaat dari penerapan Jidoka. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh penerapan Jidoka. Di sini saya menyajikan dua contoh tentang penerapan Jidoka. Dapat kita lihat pada contoh pertama, saya menggunakan contoh pada proses pengapakan. Pada saat mesin mendeteksi kotak telah penuh dengan kontrol secara visual, maka mesin akan memberikan peringatan berupa lampu yang akan menyala. Tujuannya agar operator dapat segera mengambil kotak tersebut dan menggantikannya dengan kotak yang kosong. Sehingga terjadi kesalahan pada suatu bagian, maka lampu akan langsung hidup untuk menandakan area kesalahan tersebut agar dapat diperiksa dan diperbaiki secara lanjut. Mendampingkan dengan itu, contoh kedua, mari kita simak. Pada pabrik roti, oven pemanggang roti akan diatur untuk menyala dalam waktu tertentu, yaitu pada waktu yang tepat untuk membuat roti hingga matang. Jika waktu tersebut telah terpenuhi, maka alarm akan menyala. Selanjutnya operator harus mematikan oven, memasukkan roti baru, dan menghidupkan oven kembali. Selanjutnya adalah langkah-langkah yang akan digunakan Jidoka dalam mengatasi suatu masalah atau mendeteksi suatu masalah. Yang pertama, yang pastinya harus mendeteksi kesalahan dulu. Yang kedua, secara otomatis Jidoka akan mematikan mesin. Yang ketiga, memperbaiki kesalahan secara langsung. Yang terakhir, menyelidiki akar penyebab masalah dan menemukan solusi yang tepat atas penyebab masalah yang diselidiki. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan Jidoka dan kekurangan Jidoka. Yang pertama, kelebihan Jidoka, pergerakan tenaga kerja yang kurang menghasilkan atau tidak memiliki nilai tambah, menyebabkan sedikit waktu dalam memproduksi suatu permintaan pelanggan. Yang kedua, setiap langkah produksi bisa dicek berjalan lancarkah dan tanpa kesalahankah karena adanya penerapan Jidoka. Yang ketiga, proses produksi terjaga dengan baik. Di samping sisi kelebihan, terdapat pula sisi kekurangan Jidoka, yakni sulit, biaya tinggi untuk diimplementasikan. Untuk menerapkan sistem ini, perusahaan perlu membongkar sistem sebelumnya, hingga melatih karyawan bagaimana cara menerapkannya. Yang kedua, kompleks untuk digunakan. Yang ketiga, masalah pasokan. Dalam lem manufacturing, mereka menyimpan sejumlah kecil persediaan di tangan. Jadi mereka membutuhkan pemasok yang dapat dipercaya sepenuhnya dan tidak mengganggu atau menunda persediaan dan selalu sesuai dengan jadwal. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang Jidoka.
Jika ada saran kritik yang membangun, dapat disampaikan. Terlebih dan terkurang dari saya, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.